Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Barokah Sulistiani, berasal dari SDNU Master Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan perekaman video uji kinerja dengan mengambil tema, yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat dan hari ini bisa berangkat sekolah untuk pembelajaran di kelas 5 ini. Dan hari ini siapa saja yang tidak berangkat? Andin. Andin kenapa tidak berangkat hari ini? Ada yang tahu hari ini Andin tidak berangkat kenapa? Izin. Oh, izin. Nah, ya, semoga urusannya berjalan lancar hari ini karena ada urusan keluarga. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelah sini. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Dan sebelum kita akan masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu dulu. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Oke, stand up please. Sama-sama. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu, rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik teman-teman, kita akan bertepuk dulu ya, biar tidak tegang, biar apa yang kita pelajari hari ini dengan penuh semangat, dan teman-teman juga tentunya yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke, pertama tepuk 1, bilangnya apa? Yes. Kedua tepuk 2, bilangnya oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Ya, tepuk 5, siap belajar. Oke. Bisa tidak? Oke, kita coba ya, coba dulu.
belajar apa nih hari ini? Masih ingat nggak materi yang sudah kita pelajari kemarin? Coba, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Izal, coba. Izal, materi apa kemarin kita belajar tentang apa? Ekosistem. Coba, Mas Kemal. Ekosistem apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang berbentuk oleh hubungan timbal balik yang terpisah antara makhluk hidup dan lingkungan. Iya, betul sekali. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Ekosistem itu minggu kemarin adalah hubungan timbal balik. Jadi di dalam ekosistem itu ada hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Nah, di dalam ekosistem itu macamnya tadi yang sudah disebutkan Mbak Fania, apa saja? Ekosistem apa saja? Ekosistem air, ekosistem darat, iya, kemudian ekosistem buatan. ya. Nah, itu macam-macamnya. Jadi kita hari ini masih berhubungan dengan hubungan antar makhluk hidup. Kita belajar tentang itu. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang tak terpisahkan. Nah, pada kesempatan hari ini apa yang akan kita pelajari? Sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, kita akan belajar yang pertama adalah tentang kemudian yang kedua, hari ini kita belajar juga tentang rantai makanan. Dua pembahasan ini kita akan kupas, kita akan pelajari bersama-sama tentang pokok pikiran, kemudian yang kedua adalah tentang rantai makanan. Coba Mas Yan, apa yang ada di depan? Itu ada gambar apa, Mas Yan? Tupai. Kemudian ada apa lagi? Sapi. Ada sapi. Ada apa lagi? Angsa. Apa lagi? Ada matahari. Iya betul. Di situ makhluk hidup itu saling ketergantungan satu sama lain, ya. Jadi di dalam ekosistem itu ada komponen yang namanya abiotik dan komponen biotik. Masih ingat? Masih. Coba Mbak Tiara, siapa yang bisa menjelaskan apa itu biotik? Ya, silakan. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Biotik berarti hidup. Kemudian kalau abiotik berarti, coba kelompok sini. Abiotik apa? Lawannya dari biotik apa? Kalau biotik itu hidup, kalau biotik itu biotik itu hidup, abiotik itu iya mati atau tidak hidup. Jadi apa saja yang termasuk dari abiotik itu? Ada apa saja di gambar ini? Yang tidak hidup, panas, ya. Kemudian apa lagi? Air, betul sekali. Apa lagi? Udara, good. Ya, ini adalah yang termasuk komponen abiotik atau tidak hidup. Kalau biotik itu hidup, abiotik adalah tidak hidup. Good. Ya. Jadi sudah paham ya materi yang kita pelajari kemarin? Nah, pastinya sebelum kita belajar tentang rantai makanan, kita harus paham dulu tuh pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau masih ingat berarti kita lanjutkan, yaitu tentang rantai makanan. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Guru, ini adalah berbagai macam ekosistem
yang ada di darat. Yang ada di darat itu terdiri dari komponen apa saja tadi? Biotik dan abiotik. Karena pada masing-masing makhluk hidup itu saling bergantung. Hewan, tumbuhan, manusia itu satu sama lain itu saling ketergantungan. Nah, di sini ada macam-macam hewan. Coba perhatikan. Ini adalah jenis hewan langka yang ada di Indonesia. Apa saja hewannya? Anoa. Kemudian harimau. Kemudian komodo. Kemudian badak. Iya. Nah, tahu nggak kenapa hewan ini disebut hewan langka? Ada yang bisa menyebutkan, Mas. Kenapa Mas Nia? Kenapa kok disebut hewan langka? Karena banyak dibunuh oleh manusia. Iya betul. Karena semakin kita memburu hewan-hewan tersebut, maka populasinya semakin sedikit. Terus apa lagi? Kenapa kok bisa langka? Ya, silakan. Makanannya semakin menipis, betul sekali. Nah, jadi suatu ekosistem ketika makanan yang ada di dalam ekosistem itu tidak ada, bahkan menipis, itu akan sangat mempengaruhi pada kehidupan makhluk hidup tersebut. Contohnya misalkan kelinci. Kelinci makanannya apa? Wortel, rumput, tumbuhan. Nah, ketika makanan yang ada di dalam ekosistem itu tidak ada, rumputnya mati, tidak ada rumput sama sekali, apa yang terjadi pada kelinci itu? Bisa bertahan hidup atau tidak? Tidak. Makanya makanan itu berpengaruh kepada kelangsungan hidup makanan hewan tersebut. Jadi yang mempengaruhi betul tadi, Mas Nia, yang pertama adalah pemburuan, dibunuh oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah karena apa tadi? Makanannya semakin menipis. Beri tepuk tangan untuk Mbak Kiara dan Mas Nia. Nah, di sini baik anak-anak kelas 5, di sini ada video. Silakan nanti disimak dan perhatikan tentang rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan dan bagaimana sih rantai makanan itu terjadi dalam sebuah ekosistem? Silakan perhatikan baik-baik. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ya, perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Adalah perjalanan memakan dan memakan dengan itu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Bahkan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Ini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen dua. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan dikeluarkan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makan. Semoga kita pelajari ini bermanfaat ya buat kita semua. Tadi sudah
sudah menyimak video ya. Video tentang apa? Tentang apa? Oke, coba setelah melihat video tadi, kira-kira kalian bisa menyimpulkan tidak bagaimana rantai makanan itu terjadi? Coba definisikan, apa sih itu rantai makanan? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu rantai makanan? Oke, silakan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urusan tertentu antar makhluk hidup. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Kiara. Oke, jadi rantai makanan itu adalah urutan makan dan dimakan. Apa tadi? Iya, urutan makan dan dimakan. Nah, di dalam rantai makanan itu ada apa saja? Ada apa saja tadi? Yang pertama apa? Iya, ada produsen. Siapa yang tahu produsen itu seperti apa? Apa? Tumbuhan. Yang keras. Tumbuhan. Betul. Jadi produsen itu contohnya adalah tumbuhan. Kenapa kok tumbuhan disebut produsen? Kenapa? Oke, tadi di dalam rantai makanan ada yang memiliki kedudukan sebagai produsen. Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa itu produsen? Oke, silakan Mbak Fa. Produsen adalah karena bisa membuat makanannya sendiri. Oke, jadi ketika makhluk hidup itu bisa membuat makanannya sendiri, maka itu dinamakan produsen. Kemudian ada yang namanya konsumen. Apa tadi penjelasannya? Oke, tadi produsen, sekarang konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Oke, makhluk hidup yang memakan produsen, atau kita sebut sebagai hewan pemakan rumput. Apa namanya? Herbivora. Herbivora. Good job. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada yang namanya herbivora, ada yang namanya karnivora, ada yang namanya omnivora. Oke, jadi itu adalah kategori kita menyebutnya adalah hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Karnivora pemakan daging, herbivora pemakan Tumbuhan. omnivora pemakan segalanya. Oke, good job. Next nih, Bu Guru akan bagikan LKPD. Oke, sudah dibentuk kelompoknya ya. Ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3, ini adalah kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok Bu Guru bagikan LKPD-nya. Silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Oke. Ya. Ini ada bacaan. Silakan perhatikan bacaan yang ada di depan layar atau di LKPD yang sudah dibagikan. Oke, coba perhatikan bacaan tersebut. Kita akan mempelajari tentang bacaan, yaitu tentang rantai makanan. Nah, setelah kalian pahami bacaan tersebut, nanti kita akan menarik kesimpulan tentang pokok pikiran yang ada di dalam bacaan tersebut, baik yang ada di paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan pelajari dulu. Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk membaca. Silakan. Coba perhatikan bacaan yang ada di depan. Teman-teman sudah dibagikan LKPD-nya. Silakan disimak baik-baik.
bacaan yaitu tentang rantai makanan. Kita akan mencari pokok pikiran pada setiap paragraf yang ada di bacaan tersebut. Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk membacanya. Silakan. Mulai dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Silakan dibaca baik-baik dengan seksama agar tahu di mana pokok pikirannya itu. Tentang apa sih pokok pikiran dalam bacaan tersebut? Seperti itu. Sekarang dimulai dari kelompok 3. Oke. Kelompok 3, coba perhatikan paragraf yang pertama. Bacaan paragraf pertama tersebut, coba kemukakan pokok pikiran yang ada di dalam paragraf tersebut. Silakan. Bisa dituliskan di LKPD-nya, silakan untuk mendiskusikannya. Silakan dituliskan di situ. Pokok pikiran paragraf pertama. Ya, bisa dibacakan Mas Sofi, silakan. Ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Mungkin ada jawaban yang lain dari kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 4. Ya, jadi kelompok 3 betul sekali bahwa dalam paragraf pertama ada pokok pikiran. Nah, itu tentang rantai makanan yang ada di sawah. Yang di situ dijelaskan bahwa ada yang namanya produsen, konsumen, kemudian pengurai. Betul sekali. Jadi rantai makanan itu adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Next. Ya, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2, paragraf keempat. Dalam rantai makanan, pengurai memiliki peran yang besar. Ya, betul sekali. Jadi berdasarkan dari paragraf yang keempat ini bahwa rantai makanan itu memiliki peranan yang besar. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu rantai makanan? Perjalanan memakan. Perjalanan Memakan. jadi makan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, nah tadi kita sudah mencari pokok pikiran. Selanjutnya, apa sih sebenarnya pokok pikiran itu? Pokok pikiran itu seperti apa sih? Nah, ada yang tahu? Silahkan Mas Arkan. Pokok pikiran itu apa, teman-teman? Pikiran disebut juga pikiran utama. Kemudian, Gagasan pokok, inti masalah, atau masalah utama. Semua istilah sama saja, yaitu inti dari suatu bacaan. iya, jadi pokok pikiran itu adalah inti dari suatu permasalahan yang ada di dalam paragraf. Ya, jadi pikiran utama, gagasan pokok, inti masalah atau masalah utama, semuanya itu ada yang namanya adalah pokok pikiran. Dan pokok pikiran hanya satu itu dalam setiap paragraf. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya setelah kalian mengemukakan atau menuliskan pokok pikiran, kita akan membuat pertanyaan. Masih ingat nggak ketika kita mau membuat pertanyaan maka harus diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu ada bermacam-macam. Apa saja?
Bisa menyebutkan Apa? siapa, kemudian mengapa. Banyak ya. Ketika kita selanjutnya kita akan membuat 3 pertanyaan dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Silakan Bu Guru kasih waktu 2 menit dari sekarang. Buat pertanyaan ya, 3 pertanyaan dari bacaan tadi, yaitu tentang rantai makanan. Bu Guru kasih waktu, silakan diskusikan dalam kelompok kalian untuk membuat pertanyaan 3 saja. Bacaannya ini ya. Membuat 3 pertanyaan. Oke, yo. Yo, 3 pertanyaan. Tuh. Catatannya itu kan tadi sudah disebutkan ada dengan siapa, bagaimana, apa. Kamu buat pertanyaan dari Oke, apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak ada? Jawabannya apa? Oke, good job. Ketimpangan. Jadi akan terganggu dalam suatu rantai makanan tersebut. Ketimpangan yang terjadi di dalam rangkaian rantai makanan tersebut. Oke, good job. Beri tepuk tangan kelompok 1. Kita relaxkan dulu ya. Nah, kita gerak-gerak dulu sebelum memulai pembuatan karya. Kita setelah ini akan membuat paket. Nah, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Di sini ada gerakan senam. Ya, silakan boleh berdiri. Boleh berdiri silakan. Berdiri. Ya, kita gerakan buka tutup. Buka tutup. Hari minggat. Buka tutup. Bertepuk tangan. Gulung jadilah patung. Oke, selanjutnya kita akan membuat karya. Karya apa yang akan kita buat? Yaitu tentang rantai makanan. Jadi kita sudah menjadwalkan proyek ini pada hari ini. Kita akan membuat yang namanya adalah market. Nah, MAKET, market. Nah, silakan teman-teman amati ekosistem yang ada di sawah. Jadi kita bagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompok itu akan membuat market berbeda ekosistemnya. Kelompok 1 nanti ekosistem sawah, kelompok 2 ekosistem hutan, kelompok 3 ekosistem laut, kelompok 4 ekosistem sungai. Jadi masing-masing kelompok berbeda-beda ekosistemnya. Jadi yang kita butuhkan ketika kita membuat market ini, pertama kita siapkan bahannya dulu. Yang pertama adalah styrofoam, ya, styrofoam. Kemudian kita siapkan dulu gambar-gambarnya. Nah, gambar yang ada di dalam ekosistem tersebut. Misalkan ekosistem sawah, itu apa aja di situ? Ada padi atau rumput dimakan, tikus dimakan, kemudian elang menjadi nah, diuraikan, elang mati diuraikan, kemudian menjadi pengurai, dan itu bisa bermanfaat untuk humus ya, yang mana itu dibutuhkan
oleh tumbuhan humus itu. Nah, di situ ada gambar-gambar yang ada di dalam ekosistem tersebut. Kemudian kita butuhkan juga ada gunting, ada cutter dan lain sebagainya. Oke, nanti setiap kelompok akan membuat yang pertama, kelompok pertama membuat ekosistem apa ini? Sawah. Kelompok yang kedua ekosistem tanaman. Oke. Kelompok tiga ekosistem sungai. Ini ya. Kelompok 4 ekosistem laut. Bisa dipahami? Oke, guru bagikan alat dan bahannya terlebih dahulu. Silakan dibuka alat dan bahannya dulu. Kemudian silakan buat di dalam kelompok kalian untuk membuat rantai makanan yang ada di sawah. Nanti ini dihubungkan dengan ini ya, dengan memakai double tip seperti ini. Nah, habis dimakan serigala, kemudian serigala dimakan harimau. Silakan dipasangkan. Kemudian setelah dimakan harimau, harimau itu mati menjadi pengurai atau jamur, diuraikan oleh mikroorganisme. Ini pengurai, ini tumbuhan laut. Ini pengurai. Ya, ini yang paling tinggi kedudukannya. Ini yang kecil, ikan sedang, ikan lebih besar lagi. Betul. Jadi salam dulu ya. Assalamualaikum yang keras. Terus presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan singkat rantai makanan pada ekosistem sungai. Silakan presentasikan dari mana ke mana. Silakan. Tumbuhan air dimakan oleh tumbuhan air sebagai produsen, kemudian dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen satu, Kemudian dan kecil dimakan oleh sebagai konsumen dua, kemudian dimakan oleh bangau sebagai konsumen tiga, kemudian bangau dimakan oleh buaya sebagai konsumen 4. Buaya setelah itu buaya mati dan dimakan dan diuraikan oleh organisme. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah rantai makanan yang ada di mana ini? Sungai. Jadi alhamdulillah hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Kita juga belajar tentang pokok pikiran dalam sebuah bacaan. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Ada yang belum jelas atau mungkin masih bingung? Boleh ditanyakan. Sudah jelas apa belum? Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah tentang pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Coba diingat-ingat lagi. Pokok pikiran adalah inti dari suatu permasalahan yang ada di dalam bacaan atau di
itu pokok pikiran. Jadi ketika kita ingin membuat pokok pikiran dalam suatu paragraf, yang pertama kita harus baca dengan apa? Akan teliti, dengan seksama, dengan cermat. Iya, itu kita baca-baca itu. Karena pokok pikiran itu ada di dalam setiap paragraf. Ada yang di depan atau paragraf apa? Deduktif. Ada yang di dalam namanya induktif. Ada yang di awal dan di akhir itu namanya campuran. Bagus sekali. Kemudian rantai makanan. Kita tadi sudah belajar rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan. Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ada yang berkedudukan sebagai ada yang berkedudukan sebagai konsumen, ada yang berkedudukan sebagai mulai. Masing-masing punya peranan sendiri. Makan dan dimakan demi kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Paham semuanya? Oke, jadi bagaimana teman-teman bisa mempelajari pelajaran ini? Tentunya kita harus membaca, kita harus memahami, mendengarkan apa yang Pak Guru dan Bu Guru sampaikan. Next, bagaimana? Apa? Kamu buat pertanyaan dari silakan. Kalau katasannya itu diletakkan di depan ya, di bawah ya. Jika mau bertanya, maka kata-tanyanya dulu. Nah, ini kelompok belum mau tanya. Senang tidak belajar hari ini? Alhamdulillah. Ada tidak hal-hal yang mungkin masih mengganjal? Mungkin aku belum paham loh tentang ini. Ada tidak? Tidak. Paham semuanya? Oke. Nah, Bu Guru minta teman-teman untuk pembelajaran selanjutnya harus lebih giat lagi, harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajar. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu dolanan. Judulnya adalah Jaranan. Silakan boleh berdiri teman-teman. Please. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Kita kembali besok, kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Masih berhubungan dengan rantai makanan juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersemangat hari ini, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa memberi manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Adik-adik guru, kita ketemu besok, dan pembelajaran ini kita akhiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.